Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan. Kali ini Bapak akan membahas tentang permainan sepak bola, submateri, taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Ya. Untuk kelas 10 kemarin kalian telah mempelajari tentang teknik, dan sekarang Bapak akan sampaikan materi lanjutan di kelas 11, yaitu tentang taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Untuk dalam permainan sepak bola itu, di samping ada teknik, kemudian ada taktik dan strategi yang harus dilaksanakan, ya, agar permainan itu sendiri bisa terarah dan terukur. Seperti itu. Oke, kita mulai saja. Pengertian taktik. Apa itu taktik? Taktik adalah suatu siasat atau akal yang dirancang dan akan dilaksanakan dalam permainan oleh perorangan, kelompok, maupun tim untuk memenangkan suatu pertandingan secara sportif. Pada hakikatnya, penggunaan taktik dalam sepak bola adalah suatu usaha mengembangkan kemampuan berpikir, kreativitas, serta improvisasi untuk menentukan alternatif terbaik memecahkan masalah yang dihadapi dalam suatu pertandingan secara efektif, efisien, dan produktif dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal, yaitu sebuah kemenangan dalam pertandingan. Oke. Jadi taktik di sini itu suatu rancangan, ya, agar permainan itu sendiri bisa menghasilkan hasil yang maksimal dalam sebuah kemenangan pertandingan. Pasti dalam setiap pertandingan tujuan utamanya adalah mendapatkan hasil yang maksimal, ya, atau kemenangan. Gitu. Kemudian ada strategi. Apa itu strategi? Strategi itu tidak jauh berbeda, ya, dengan taktik. Strategi adalah suatu siasat atau akal yang dirancang sebelum pertandingan berlangsung dan digunakan oleh pemain maupun pelatih untuk memenangkan pertandingan yang dilaksanakan secara sportif dan sehat. Strategi mengacu pada gerakan-gerakan yang dibutuhkan dalam pertandingan. Kedudukan strategi dalam olahraga memiliki makna sebagai pendukung aspek taktik olahraga. Dengan demikian, antara taktik dan strategi memiliki perbedaan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, keduanya saling berkaitan serta mendukung untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu memenangkan pertandingan. Di sini juga strategi itu tidak jauh berbeda dengan taktik, ya. Jadi untuk strategi itu hanya sebagai aspek pendukung untuk taktik olahraga, ya. Itu perbedaannya. Dan persamaannya adalah sama-sama berkaitan untuk mendukung mencapai tujuan yang sama, yaitu memenangkan pertandingan. Intinya sama, apapun itu perlombaan, pertandingan, dan olahraga prestasi itu tujuan akhirnya yaitu memenangkan pertandingan. Kemudian ada jenis-jenis taktik. Yang pertama, taktik penyerangan. Taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Taktik penyerangan dapat dibedakan menjadi A. Taktik mencari tempat kosong di antara pemain lawan. B. Taktik melakukan gerakan tersusun, baik yang membawa bola maupun tidak memanfaatkan lebar lapangan. C. Taktik bermain ketat atau jeli melihat peluang.
Jadi taktik penyerangan di sini itu yang dijalankan oleh perorangan, kelompok atau tim dengan tujuan mungkin mematahkan pertahanan lawan, ya, tapi secara sportif. Adapun itu dilakukan secara tidak sportif atau secara kotor, itu dianggap bukan bagian dari jenis taktik atau taktik yang tidak baik, ya. Dilanjut. Kemudian ada taktik pertahanan. Di samping tadi ada taktik penyerangan, ya, itu tujuannya untuk mencetak gol, ya, taktik untuk mencetak gol, bagaimana memasukkan bola ke gawang lawan, ya, dengan sebaik mungkin. Yang kedua ada taktik pertahanan. Taktik pertahanan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok, maupun tim terhadap lawan dengan tujuan menahan serangan lawan agar tidak mengalami kekalahan atau kelelahan dalam pertandingan. Taktik pertahanan dapat dibedakan menjadi A. Man-to-man defense, setiap pemain membayangi satu lawan satu. B. Zone defense, setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. C. Kombinasi, yaitu taktik man-to-man defense dan zone defense, atau gabungan dari membayangi lawan satu lawan satu dan menguasai daerah pertahanannya. Nah, taktik pertahanan ini biasa dilakukan oleh tim, biasanya ya tim yang sudah unggul golnya dan waktunya sudah waktu dalam pertandingan sepak bola di akhir babak kedua biasanya. Jadi untuk menjaga taktik ini untuk menjaga supaya gawang tidak kebobolan oleh tim musuh, ya, seperti itu. Taktik bertahan. Yang ketiga ada taktik perorangan. Taktik perorangan diartikan sebagai siasat yang dilakukan oleh seorang pemain dalam menggunakan kemampuan fisik, teknik, dan mental yang dilakukan dengan proses yang cepat untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam suatu pertandingan. Ya. Jadi kalau tadi untuk taktik penyerangan dan pertahanan itu melibatkan kelompok atau tim. Nah, untuk taktik perorangan itu timbul dari siasat pemain tersebut, ya, individu. Jadi tidak melibatkan secara kelompok. Dan tentunya taktik ini perlu kemampuan fisik yang bagus, teknik yang bagus juga, dan yang terpenting mental, ya. Jika fisik bagus, teknik bagus, tapi mental tidak baik atau kurang baik, itu bisa mempengaruhi taktik itu sendiri, ya, yang akan dijalankan orang itu sendiri atau atlet itu sendiri. Oke, kemudian ada grup taktik. Grup taktik diartikan suatu siasat yang dijalankan dua orang pemain atau lebih dalam melakukan pertahanan dan penyerangan untuk mencari kemenangan secara sportif pada suatu pertandingan. Nah, untuk grup taktik itu juga berbeda dengan taktik penyerangan dan pertahanan. Ya, kalau taktik penyerangan itu melibatkan semua pemain, ya, dalam sepak bola, ya. 11 pemain ikut andil, ya, dalam melaksanakan taktik. Nah, kalau di sini ada tadi kan ada taktik perorangan dan ada taktik grup. Nah, kalau perorangan jelas bedanya, ya, individual pemain bola itu sendiri. Nah, kalau grup taktik minimal ada 2 pemain, ya, yang melaksanakan taktik atau grup taktik itu sendiri. Oke, selanjutnya ada kolektif taktik. Kolektif taktik diartikan suatu siasat yang dijalankan oleh suatu regu dalam menjalin kerjasama untuk mencari kemenangan dalam suatu pertandingan.
Nah, jadi kolektif taktik ini yaitu suatu regu dalam menjalin kerjasama ya. Seperti tadi ada grup taktik ya. Nah, dalam sepak bola juga ada beberapa kolektif kolektif itu sendiri ya, yang tujuannya sama, itu mencari kemenangan dalam suatu pertandingan. Kemudian ada cara menentukan taktik. Dalam menentukan taktik perlu memperhatikan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, apa yang bisa dilakukan pemain saat bertanding. Kedua, pelatih harus mengetahui atau paham benar akan kemampuan para pemainnya sendiri dan pemain calon lawan. Yang ketiga, pemberian tugas kepada pemainnya dalam menghadapi kesebelasan calon lawan harus diuji coba dalam latihan. Kemudian, harus mengetahui terlebih dahulu taktik yang biasa digunakan oleh calon lawan. Memperhatikan situasi penonton dan kondisi lapangan. Nah, di sini juga ada tata cara menentukan taktik, ya. Terutama dalam hal pelatih sebagai nakoda, ya. Kalau di laut sebagai juru kunci kemenangan suatu tim dalam pertandingan sepak bola. Jadi di sini juga peran pelatih itu sangat berpengaruh ya. Bagaimana dia cara menentukan taktik itu sendiri dan untuk kemenangan timnya. Taktik dalam permainan sepak bola sangat dipengaruhi oleh dasar-dasar bermain sepak bola, antara lain sebagai berikut. Teknik atau keterampilan bermain, skill. Bagaimanapun sederhana taktik yang dilakukan tidak mungkin dapat dikerjakan tanpa penguasaan teknik atau keterampilan yang baik. Artinya, teknik dasar bermain bola harus dapat dikuasai dengan baik. Nah, jadi sebelum ke taktik, kalian harus di tekniknya itu sendiri harus benar-benar menguasai ya. Bagaimana mau bisa menjalankan taktik kalau tekniknya tidak begitu menguasai ya. Nanti jika dipaksakan akan menimbulkan kekacauan dalam permainan sepak bola itu sendiri, terutama dalam hal formasi ya atau taktik seperti itu. Yang kedua, kondisi fisik atau kesegaran jasmani. Taktik harus didasari dengan kondisi fisik yang baik, yaitu tentang dasar-dasar atletik, daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan. Tanpa adanya hal tersebut, taktik yang diterapkan tidak akan dapat berjalan secara optimal. Nah, di samping teknik juga, faktor pendukung dari taktik dalam permainan sepak bola itu sendiri adalah kondisi fisik kalian, ya, atau kondisi fisik atlet atau pemain itu sendiri. Ya. Jika tekniknya bagus, tapi kondisi fisiknya kurang bagus, ya, jadi itu juga akan berpengaruh kepada taktik dalam permainan sepak bola itu sendiri. Ya. Jadi kalau kondisinya fisiknya kurang bagus, itu akan gampang lelah dan akan berpengaruh juga terhadap pola permainan atau taktik itu sendiri. Yang ketiga ada kecerdasan, daya ingat dan mental yang baik. Untuk dapat menjalankan taktik secara baik, pemain harus ditunjang dengan kecerdasan, daya ingat untuk berpikir cepat dalam permainan, di samping mental yang kuat untuk tidak takut terhadap teror pemain lawan maupun penonton. Nah, di sini juga faktor kecerdasan atau intelijensi sangat berpengaruh ya, dalam menjalankan taktik itu sendiri. Kita sudah menguasai teknik, visi kita bagus, tapi kecerdasan yang kita punya itu dalam menjalankan, terutama dalam menjalankan taktik dalam pertandingan, ya, kecerdasannya dalam arti itu kurang bagus. Nah, itu juga bisa berpengaruh kepada pola permainan sepak bola, ya, terutama dalam menjalankan taktik. Terus mental juga, ya. Jadi setiap pemain bola itu pasti punya rasa mental yang berbeda-beda.
Ya, setiap individu itu orang-orang pasti setiap orang itu mempunyai perbedaan. Nah, di pemain sepak bola juga sama, jika teknik bagus, taktik bagus, ya, kondisi fisik bagus, tapi mentalnya kurang bagus, itu juga akan berpengaruh besar terhadap hasil dari permainan sepak bola itu sendiri. Ya, contoh suatu pemain sepak bola dalam arti rivalitas ya antara tim A dan tim B. Nah, itu tim A bertandang ke kandang lawan. Kalau di stadion itu kan penuh ya penonton, pasti penonton itu memberikan dukungan penuh terhadap tuan rumah ya, baik kemanapun itu caranya ya. Pasti si penonton atau itu penonton tuan rumah ingin memenangkan pertandingan itu sendiri terhadap timnya ya, jadi tekanan kepada pemain lawan pun itu sangat besar di sini. Nah, jika pemain sepak bola tidak mempunyai mental yang kuat, dia akan terbawa emosi, kemudian mentalnya down atau jatuh. Seperti itu. Kemudian pemain mengerti peraturan permainan supaya bermain dapat melaksanakan permainan dengan baik dan sportif, maka setiap pemain harus mengerti dan menguasai peraturan permainan. Nah, kembali lagi peraturan permainan itu sendiri sangat diperlukan ya setiap pemain sepak bola atau harus dipelajari. Dan setiap tahun itu peraturan permainan akan terupdate ya, terutama dalam induk organisasi sepak bola dunia atau FIFA. Setiap bulan Juni mengupdate peraturan-peraturan permainan dalam permainan sepak bola itu sendiri. Nah, jika pemain tidak mengerti, tidak paham akan peraturan permainan, taktik yang akan dilaksanakan atau yang akan dilakukan itu tidak akan maksimal juga ya. Contohnya pada saat akan melakukan taktik dia tidak paham akan peraturan offside ya. Jadi selama dia belum mengerti peraturan permainan tentang offside, taktik itu akan selalu gagal ya, karena ada aturan yang dilanggar yaitu offside. Nah, jadi si pemain harus bisa mengerti akan peraturan permainan dalam sepak bola yang berjumlah 17 pasal itu. Kemudian ada formasi dalam permainan sepak bola. Formasi atau sistem dalam permainan sepak bola yang ditetapkan pada peraturan sepak bola adalah cara penempatan, ruang gerak, serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Hal tersebut berlaku baik pada saat melakukan penyerangan maupun pada waktu melaksanakan pertahanan. Dengan sistem ini, setiap pemain telah mengetahui tugas utamanya, daerah atau ruang gerak masing-masing, memahami apa yang harus dilakukan pada saat menyerang atau bertahan, dan kemana harus bergerak. Dengan formasi, maka pola penyerangan dan pertahanan akan terkoordinir dengan rapi dan bekerja sama akan jauh lebih terarah. Setiap formasi mempunyai ciri-ciri dan menuntut kualitas atau tingkat kemampuan pemain yang berbeda-beda. Bahkan, setiap posisi pemain dalam sistem tertentu memerlukan kualitas pemain yang tidak sama. Oke, jadi tadi ada sebelum dari formasi ini ada taktik dan strategi. Nah, kemudian ada tingkatan lebih tinggi lagi yaitu formasi atau sistem. Ya. Jadi dalam setiap olahraga pasti mempunyai formasi atau sistem secara masing-masing ya. Nah, untuk di sepak bola sendiri juga terdapat beberapa formasi ya yang bisa digunakan untuk memenangkan pertandingan ya. Nah, bagian formasi ini yaitu tidak terpisahkan dari taktik dan strategi yang
tadi telah Bapak jelaskan, ya. Gitu. Nah, di sini ada beberapa contoh formasi yang biasa dilakukan dalam permainan sepak bola. Nah, bisa kalian lihat, ya, ada formasi yang 3-5-2, yaitu artinya 3 itu 3 pemain belakang, 5 itu pemain tengah, dan 2 pemain depan. Ya. Jadi 3 pemain belakang, 5 di tengah, dan 2 pemain depan. Ya. Pemain belakang itu pemain apa? Yaitu pemain yang berada pada daerah pertahanan tim itu sendiri, ya, terutama dekat dengan penjaga gawang, ya, daerah seperti sini. Nah, oke, untuk pemain tengah itu di tengah lapang, ya, sesuai dengan namanya, dan pemain depan berada dalam daerah lawan, terutama daerah penjaga gawang lawan. Oke, ada formasi 4-3-3, ada 4-4-2, 4-5-1, 4-2-4, dan seterusnya. Ya, jadi formasi ini dipakai sesuai kebutuhan tim sepak bola itu sendiri. Jika dia atau jika pelatih menginginkan kemenangan, berarti harus menggunakan formasi menyerang, ya, itu dengan dibanyakannya pemain depan, ya, bisa 3 atau 4, ya, seperti yang ada di sini ada 4-3-3 dan ada 4-2-4, itu formasi menyerang. Dan jika ingin bertahan, berarti pemain belakangnya itu lebih banyak, ya. Ada 4-5-1 dan ada 4-2-1-3. Gitu. Oke, yang mungkin yang atlet sepak bola atau yang paham tentang sepak bola, kalian lebih mengerti, ya, tentang, atau kalian sudah memahami tentang beberapa formasi dalam permainan sepak bola itu sendiri. Nah, di sini ada contoh formasi dalam sepak bola, yaitu ada formasi yang pertama, ini ada 4-4-2, ya, 4 belakang, 4 tengah, dan 2 di depan untuk penyerang. Ya. Kemudian ada 4 yang pertama itu 4-5-1, ya. Kemudian yang kedua 4-4-2, ini 4 dan 2, ya, 4 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 2 pemain depan, ya. Kemudian ada 3-2-4, ya, formasi menyerang juga. Kemudian ada 2-3-5, kemudian ada 5-2-3, dan 4-2-4. Ini contoh formasi dalam sepak bola. Jadi formasi ini bisa dilakukan sesuai kebutuhan tim sepak bola itu sendiri, ya. Bagaimana pelatih menginstruksikan jika ingin cepat mencapai kemenangan, harus menggunakan formasi menyerang, ya. Adapun jika ingin permainan melambat, ya, bisa menggunakan formasi bertahan, seperti itu. Oke. Terima kasih banyak, ya, sampai sini yang sudah Bapak jelaskan tentang strategi atau taktik, ya. Kemudian terakhir formasi dalam permainan sepak bola, ya. Jika kalian kurang paham, ya, atau kurang mengerti, nanti bisa ditanyakan ke Bapak, ya, pada saat nanti kita Zoom atau pada saat tatap muka, gitu.
Dan untuk contoh taktik formasi bisa kalian lihat di YouTube atau video-video pembelajaran tentang sepak bola. Jadi tidak hanya terpaku pada pemberian materi dari Bapak saja. Bapak rasa kalian sudah mengerti semua, sudah bisa mengoperasikan handphone atau komputer ya, dan di handphone juga ada aplikasi YouTube yang kalian bisa akses secara kapan aja dan di mana aja selama kalian mempunyai kuota itu sendiri. Oke, sekian dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak ajarkan kepada kalian atau terangkan kepada kalian bisa menambah ilmu dan wawasan kalian, khususnya dalam permainan sepak bola itu sendiri, dan juga bisa bermanfaat buat kalian di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.